Ya pemirsa, kita balik lagi dan pastinya juga ini masih bersama kita bertiga di sini, masih bersama saya Armia dan juga masih bersama Bapak Lukman dan juga Dr. Amirul ya. Nah jadi tentunya juga ini semakin menarik ya, karena juga ada banyak sekali informasi-informasi dari pengalaman para narasumber ya dari beliau ini, yang tentunya juga ini menjadi wah ternyata seperti itu gitu di lapangan ya, dan pasti juga nanti menjadi perubahan gitu buat para masyarakat dan juga pemirsa di rumah. Nah ini kita tanya sama dokter juga ya dok ya. Nah jadi seperti Bapak sampaikan tadi ya, jadi itu ternyata banyak ya tantangan-tantangan sekarang malah di era-era yang teknologi informasi yang semakin mudah dijangkau. Nah tetap masyarakat itu masih ada yang wah enggan gitu ya, sampai tadi imunisasi harus dijemput pun ataupun disounding seperti apapun tuh enggak gitu. Nah jadi apa sih itu yang membuat kalau misalnya dari sudut pandang dari dokter sendiri gitu? Jadi mencapai keberhasilan suatu program, khususnya kita nih program kesehatan, ini nggak bisa di tingkat kita dokter ataupun klinisi kesehatan aja. Nah sesuai dengan tema kita ini kan akademisi berperan, klinisi praktisi ini berperan, pemerintah berperan, nah kan, dan masyarakat juga berperan. Nah, di sini Pak. Jadi apa peran akademisi? Akademisi ini kan pencetak dia, ya kan. Jadi rata-rata akademisi kan orang yang berinteraksi di universitas, fakultas. Mereka ini mencetak kader-kader praktisi yang nantinya berperan di masyarakat untuk bekerja, kan gitu. Dia ada fakultas kedokteran, cetak kader dokter. Keperawatan, perawat yang ada di fakultas yang lain. Nah, ini kan di akademisi, nah kan. Terus begitu sampai ke udah dicetak, hasilnya udah ada dokter nih, udah ada dokter, udah perawat, udah ada psikolog, ya kan. Ini mereka yang berterjun ke masyarakat. Ini kan produknya, udah dijalankan. Mereka udah bekerja, udah masuk ke masyarakat. Nah, sekarang pemerintah, ini kan pemerintah ini menyalurkan, ini dokter sekian banyak. Pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya, program-program dari pemerintah ini menyalurkan, dokternya disalurkan ke sana, dokternya disalurkan di tempat yang membutuhkan. Ini pasti nih kan. Nah, terus ini peran masyarakat. Nah, ini peran masyarakat ini sering kita terabaikan. Nah, terabaikan bukan apa? Masyarakat sendiri ini enggan membuka diri untuk menerima ini. Perilaku sehatnya ini yang masih kita harus arahkan, yang harus kita sosialisasi, ya kan? Apalagi kalau kita lihat dari rentan usia, masyarakat yang cenderung untuk berobat ini kan lebih usia tua. Iya. Lebih usia tua nih. Ya karena kan? seperti dokter sampaikan tadi ya, karena udah sampai ke ya kan? Tahap. Contoh sakit-sakit metabolik kayak diabetes itu kan rata-rata orang tua, walaupun ada juga anak-anak, ya kan. Nah, dan mereka ini di usia-usia yang tua ini, kita bilang lah rentan usia 50 sampai dengan 60 tahun ke atas, ya kan. Mereka ini untuk informasinya kurang, Pak. Ya. Udah kurang. Nah, tapi siapa nih yang dapat informasi banyak? Ini kan adik-adik kita yang dari fase remaja ke dewasa. Ya kan. Fase-fase pubertas, ya kan. Kalau istilah kita ini generasi Gen Z sekarang nih, Pak. Sekarang, ya kan? Generasi Gen Z ini kan mereka lebih banyak informasi. Sharing ilmunya lebih banyak, mereka lebih terpapar ke modernisasi kehidupan sosial sekarang. Benar. Sehingga kita berharap mereka ilmunya juga banyak. Mereka banyak ilmu nih, banyak pengetahuan. Nah, ini kita harap begitu mereka pulang ke rumah, peran mereka ini menyampaikan ke bapak ibunya, ke abang-abangnya ataupun ke keluarganya bahwasannya perlu loh bapak ibu ini ataupun saudara kita ataupun paman-pamannya untuk cek kesehatan, periksa kesehatan. Ini dengan sakit ini pergi ke dokter ini, ini pergi ke dokter ini. Mereka lebih tahu. Mereka yang berinteraksi lebih banyak. Ya kan? Nah, dengan demikian target kita ini tercapai. Jadi akademisi udah mencetak, klinisi udah berperan, ya kan. Pemerintah udah menyalurkan, masyarakat menerima. Bahwasanya apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, ini masyarakat harus terima. Nah, jadi masyarakat ini nggak menutup diri tentang kesehatan, gitu Bang. Iya. Nah, terus kalau dari dari Bapak Lukman sendiri Pak ya. Nah, jadi ini yang pastinya juga untuk memberdayakan masyarakat, mungkin di dinas kesehatan, maksudnya. Ya karena ini berbeda sinergi ya, jadi terima semuanya. Nah, jadi strategi dari pemerintah sendiri itu untuk memberdayakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif gitu Pak ya, untuk dalam menjaga kesehatan. Nah mungkin kalau tadi dari Dr. Amirul mungkin
apa namanya ya peran dari para Gen Z untuk keluarga di rumah gitu ya. Nah mungkin kalau di dinas kesehatan ada nggak sih program-program mungkin pelatihan langsung ke masyarakat gitu ya untuk apa sosialisasi segala macam gitu gimana? Kalau program tetap ada Pak. Pasti ada ya. Itu pasti ada sosialisasi semua itu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tetap ada itu. Itu mulai dari dinasnya sampai ke puskesmas, sampai ke puskesmas pembantu dan sampai ke kader. Itu sudah masif. Cuma Pak yang perlu kesadaran tadi dari sisi masyarakat ini perlu membuka diri, menerima. Kadang dengan peran daripada GZ tadi. Memberikan keyakinan beda dengan orang yang dari dinas kesehatan. Iya, biasa orang terdekat kalau kasih pendekatannya lebih cepat. Lebih diterima. GZ itu kan adanya sekarang di akademisi. Mahasiswa sekarang mereka rata-rata. Mereka masih di mahasiswa. Mahasiswa diyakinkan oleh mahasiswa lebih yakin daripada diyakinkan oleh petugas kesehatan. Karena dianggap petugas kesehatan ini sudah kolaboratif, sudah satu intuisi dengan apalagi ada campur tangan dari luar, halal haram macam-macam. Iya gitu lah ya banyak. Sampai sekali kemudian ada kebijakan istilah dari luar itu dari sekarang yang lagi muncul mematikan mematikan gen kita lah supaya anak-anak warga kita nggak pintar lagi. Benar-benar melemahkan begitu kan. Berarti orang kesehatan ini sudah itu project. Itu lagi satu isu. Ini project dari luar. Project dari luar ini. Isu nih. Benar-benar. Kemudian itu keuntungannya ke mereka, project mereka tuh. Mungkin dapat berapa dari itu. Tapi kalau diyakinkan oleh Genjet ini, pihak yang tidak ada kepentingan dalam hal ini, keluarga, saya pikir luar biasa. Contoh Pak, kita ambil contoh kasus sekarang lagi pemeriksaan PKG, pemeriksaan gratis di hari ulang tahun malah diberikan tanda kutip. Semua orang warga Indonesia di hari ulang tahun harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Itu ada program. Itu program nasional. Dirubah kebijakannya, jangan nunggu ulang tahun. Kapan saja boleh. Asal mau screening pemeriksaan minimal dalam setahun sekali Pak. Dalam setahun sekali saja mau periksa kesehatan secara lengkap, alhamdulillah terkontrol. Iya. Apalagi mau ada triwulan, benar. pencegahan. Nah sekarang kesadaran daripada masyarakat kita sebelum sakit itu agak masih. Sudah dibuat program sama pemerintah jemput bola. Kita juga sampai ke masyarakat diajak kader tapi masih juga menganggap saya sehat. Contoh Pak, waktu imunisasi saya langsung ke sekolah. Di sekolah anak itu ketika kita mau imunisasi langsung dijawab sama anak sekolah itu. Saya nggak dikasih bapak, nggak dikasih mama, tolong telepon orang tuanya. Ditelepon berapa nomor, dihafal nomor telepon orang tua dengan HP saya telepon Pak orang tuanya. Ini Pak Lukman, gadis kesehatan, anak bapak perlu imunisasi. Pak, anak saya sehat itu. Jangan macam-macam. Nanti pulang anak saya sakit, bapak tanggung jawab. Pak, tujuan kami menyehatkan anak bapak. Anak saya lagi sehat, jangan diganggu. Nah, itu merubah itu perlu dukungan semua pihak. Paradigma. Nah, ini pesan-pesan mungkin ya di sesi terakhir ini juga kalau misalnya dari Dr. Amirul sendiri ya untuk masyarakat supaya juga program ini benar-benar bisa berjalan dan tentunya juga karena susah juga karena itu benefitnya untuk mereka sendiri ya, untuk masyarakat sendiri gitu. Nah, jangan kan yang pastinya juga ini apa sih gitu yang ingin disampaikan gitu ya untuk mengajak masyarakat supaya juga benar-benar kita di tahun 2030 nanti benar-benar mewujudkan masyarakat sehat semuanya lah gitu. Jadi kalau bisa kita sampaikan sebagai klinisi atau praktisi kesehatan kepada masyarakat Kota Banda Aceh ataupun masyarakat Aceh pada umumnya, ya kan, bahwasannya kita ini memeriksa kesehatan itu bukan dalam artian sakit, benar. Artian sakit. Jadi lebih sedini mungkin kita tahu kondisi kesehatan kita, sehingga kita bisa
mengantisipasi kalau seandainya kita sakit. Jadi lebih cepat, lebih bagus. Ya kan Jangan di stadium 4. Iya, udah stadium 4 udah. Ya, jangan sampai stadiumnya parah baru kita berobat. Ya kan? Jadi lebih cepat, lebih bagus. Jadi kita periksa screening itu tujuannya demi kesehatan kita ke depan, ya kan. Mungkin kalau kami di institusi Polri ya kan itu ada request berkala itu per 6 bulan atau per berapa bulan itu memang udah ada dari Kapolri, Kapolda untuk datang dan kita sendiri di rumah sakit datang ke personel-personel di daerah. Itu memang udah ada program. Nah, sekarang kan di masyarakat umum. Masyarakat umum ayo kita ini sekarang sama-sama jaga diri, ya kan. Target kita nggak usah jauh-jauh. Orang Aceh ini orang Islami ya, kesehatan ini utama. Benar. Kalau kita nggak sehat, kita nggak bisa beribadah, ya kan? Jangan sampai nanti ruku aja udah sakit pinggang. Udah sakit pinggang. Ya kan? Benar. Kenapa? Padahal kalau dicek sebelumnya, mungkin kita ini kurang kalsium, tahu kita kapan ya harus minum kalsiumnya. Nah ini contohnya aja. Jadi kita berharap ke masyarakat pada umumnya ya lebih sadar, lebih peduli dengan kesehatan sendiri. Waktu itu ke puskesmas dan informasi buat masyarakat, puskesmas, ke rumah sakit. Iya, puskesmas, rumah sakit. Gratis ya. Pokoknya fasilitas kesehatan terdekat yang bisa dijangkau. Betul. Insya Allah lebih sehat. Oke. Iya, dari Bapak sendiri Pak, mewakili dari pemerintah dan juga dari Dinas Kesehatan juga. Nah ini apa nih ya mungkin yang harus lebih difokuskan lagi nih buat masyarakat atau juga mungkin ada hal yang ya pesan langsung gitu yang disampaikan. Saya nggak panjang Pak, cuma membandingkan aja. Kita sudah tertinggal secara global. Kita tertinggal di bidang kesehatan boleh juga. Iya. Sudah tertinggal, jangan sampai tertinggal jauh lagi. Tahun 2030 menunggu. Iya. Kalau program-program ini tidak kita jalankan, tidak kita ikuti, tidak kita laksanakan, mustahil mencapai di tahun 2030. Nah, saya ambil contoh, saya ke luar negeri, saya kunjung ke puskesmas, ke salah satu puskesmas di negara maju, saya bilang negara apa. Sampai sana saya heran, saya aja sebagai kepala dinas kesehatan heran. Heran, saya keliling-keliling semua di puskesmas, saya cari di mana apotek. Saya tanya dengan petugas, karena nggak ada apotek. Apoteknya di mana? Apotek apa? Pertanyaan mereka. Apotek untuk setelah pasien berobat, ngambil obat. Oh nggak ada Pak di sini. Nggak ada di sini. Jadi kalau orang sakit-sakit, yang datang ke sini Pak bukan orang sakit. Yang datang ke puskesmas itu bukan orang sakit, orang cek kesehatan, minta edukasi, minta penjelasan, minta melihat cek konsultasi konsultasi kesehatan. Kalau ada satu-satu yang sakit, kami resepkan, ambil dulu obatnya. Kita Banda Aceh nggak usah jauh, saya di bawah saya untuk biaya beli obatnya 2 miliar lebih satu tahun untuk puskesmas. Seandainya uang 2 miliar itu kita gunakan untuk cek kesehatan, pasti bakal nggak usah gunakan lagi untuk obat. Benar. Obat hilangkan apotek itu. Kalau ada satu-satu yang sakit, beli sendiri, bayar, jangan ditanggung, jangan ditanggung pemerintah, supaya dia jangan sakit. Tapi lebih besar pastinya. Lebih besar pastinya. Nah ini yang perlu kita rubah paradigma kita, daripada berobat waktu sakit, ayo kita sekarang cek kesehatan supaya kita tahu jangan jatuh sakit. Oke, luar biasa sekali. Nah pemirsa, itu dia pasti juga ini kurang lebih selama 30 menit ya, kita juga banyak mendapatkan informasi dan tentunya juga mengetahui juga ya. Cukup bagus sekali ya program yang pasti juga yang selalu digalak oleh pemerintah melalui dinas-dinas kesehatan dan tentunya juga melalui rumah sakit, tenaga medis yang tentunya juga ini semua tujuannya supaya juga Anda semuanya, termasuk kita semuanya ya, masyarakat Indonesia itu benar-benar bisa menuju sehat di 2030 ya. Saya Armian Nasri dan juga bersama Bapak Lukman dan juga Dr. Amirul kita pamit ya. Nah insya Allah kita juga akan hadir kembali nanti di lain waktu dan kesempatan untuk memberikan informasi yang lebih lagi tentunya juga buat pemirsa. Kita bertiga pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.